mendiskusikan tentang zonasi yang kepentingannya kan sebenarnya ada dua. Yang pertama dari sisi penanganan pencegahannya, yang kedua adalah menjadi guidance masyarakat untuk bisa melakukan apa dan apa yang tidak bisa dilakukan ya. Jadi sebenarnya kan pemetaan itu kan menjadi guidance masyarakat kemudian harus berbuat atau berperilaku seperti apa di zonasi itu. Ini tadi kita mendiskusikan itu memang masih baru tahap pertama, nanti akan ada diskusi lagi. Intinya nanti ada kita kembangkan kebijakan resmi atau sistem yang resmi dalam rangka menginformasikan kondisi terupdate tentang kasus ini, dan kemudian yang jauh lebih penting adalah rekomendasi kepada masyarakat tentang apa yang bisa dan tidak dilakukan dalam wilayah tertentu maupun dalam kurun waktu tertentu. Nanti secara reguler akan ada informasi seperti itu. Itu yang baru sampai itu, nanti masih akan kita lanjutkan. Secara substansi itu mungkin nanti Dr. Dhani bisa menyampaikan. Tapi kita kebijakan ke depan kita akan itu apalagi kita dalam hitungan 15 hari atau 10 hari ke depan kan kita akan mengakhiri atau akan berakhir ya status ini. Nah, tentu kemudian apa yang kebijakan ke depan pasca itu kan ini menjadi penting bagi masyarakat untuk diketahui. Secara ringkas kita memang sedang mendiskusikan tadi awal bagaimana mengaplikasikan indikator yang dibuat oleh BNPB ke dalam konteks DIY, dan kita mendiskusikan kira-kira asumsi dan limitasi dari indikator-indikator tersebut. Ada beberapa hal yang kita diskusikan, misalnya indikator-indikator itu ada yang mungkin tidak applicable pada level tertentu. Indikator 1, 2, 3 itu kan ada bunyi bahwa penurunan 50% dari puncak. Itu misalnya itu tidak akan bisa applicable untuk kabupaten seperti Kulon Progo, karena di sana tidak pernah ada peningkatan kasus, sebagian besar kasus impor dan baru aja penurunan 1-2. Jadi kita mendiskusikan pada level mana itu indikator itu akan dipakai, dan bagaimana kemudian juga kita bisa mengadaptasi DIY itu sebenarnya bisa dianggap satu satuan epidemiologi, tapi di dalamnya juga ada subpopulasi. Nah, bagaimana kita akan mencoba membuat semacam zonasi yang lebih granular, sehingga kemudian baik tadi disebutkan untuk melakukan penanganan maupun untuk membantu masyarakat memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam konteks tertentu. Sebenarnya kalau dalam secara general, kalau melihat situasi DIY, waktu pernah juga disampaikan, saya rasa kita dalam zona hijau, tetapi kan kemudian pada level provinsi ya. Tapi itu nanti bisa kemudian perlu kita lihat lagi, itu kan tidak sesuatu yang kemudian bisa membantu baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk melakukan aktivitas. Itu kalau zonasinya itu ada 3 atau 4 sih? Menapa? Zonanya nanti kalau merah, kuning. Iya, kalau dari pusat kan ada 4. Saya sebut 4 kan? Ada merah, orange, kuning, dan hijau. Kemudian pada level provinsi kita bisa melihatnya bahwa kita dalam zona hijau, tapi kan resikonya tidak sama persis untuk semua tempat di provinsi DIY. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Masing-masing kabupaten kota sedang melakukan. Saya tidak bisa menjawabnya saat ini karena belum melakukan koordinasi, tapi masing-masing kabupaten kota mempunyai penanganan. Indikatornya nanti dihitung oleh kabupaten kota atau dari provinsi ke provinsi? Yang itu nanti kita akan rapat. Ya. Tahap fase berikutnya kita akan koordinasi dengan kabupaten kota dari sisi levelnya, kemudian juga dari sisi indikatornya seperti apa.
DIY yang secara wilayah kan kita boleh dikatakan kan tadi Dr. Doni mengatakan satu wilayah epidemiologis ya, itu kan akan sangat terkait satu sama lain. Tidak ada yang bisa kemudian, karena kita tidak dibatasi oleh laut atau WC, tapi kan mobilitas orang itu kan di DIY itu kan lintas wilayah ini lah. Pada aspek resiko itu yang nanti akan kita sepakati bersama. Di fase berikutnya dari saat ini kita masih mendiskusikan konsep DIY dari sisi levelnya, kemudian juga dari sisi indikatornya, supaya kemudian DIY yang secara wilayah kan kita boleh dikatakan kan tadi Dr. Doni mengatakan satu wilayah epidemiologis ya, itu kan akan sangat terkait satu sama lain. Tidak ada yang bisa kemudian, karena kita tidak dibatasi oleh laut atau WC, tapi kan mobilitas orang itu kan di DIY itu kan lintas wilayah ini lah. Pada aspek resiko itu yang nanti akan kita sepakati bersama. Di fase berikutnya dari saat ini kita masih mendiskusikan konsep DIY dari sisi levelnya, kemudian juga dari sisi indikatornya, supaya kemudian DIY yang secara wilayah kan kita boleh dikatakan kan tadi Dr. Doni mengatakan satu wilayah epidemiologis ya, itu kan akan sangat terkait satu sama lain. Tidak ada yang bisa kemudian, karena kita tidak dibatasi oleh laut atau WC, tapi kan mobilitas orang itu kan di DIY itu kan lintas wilayah ini lah. Pada aspek resiko itu yang nanti akan kita sepakati bersama. Di fase berikutnya dari saat ini kita masih mendiskusikan konsep DIY. DIY mungkin lebih seperti DKI yang kecil, interaksinya tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu kita tadi disebutkan pada level apa indikator itu akan digunakan. Kemudian kita juga perlu mengadaptasi pada level yang lebih kecil. Semua data pasti akan ada berasal dari dinas kesehatan masing-masing kabupaten, dan mereka juga punya kapasitas untuk melakukan penghitungan. Tetapi kemudian kan perlu ada koordinasi dan sinkronisasi untuk memastikan bahwa kita semua sepakat bahwa ini yang memang kita berada dalam zona tersebut. Satu lagi itu kalau lihat 14 indikator itu kan ada beberapa yang mungkin kalau lihat rekomennya WHO kan mungkin agak tidak sesuai ya. Misalnya soal spesimen kan WHO selalu menyebut ada ketentuan 1/1000 per 2 minggu. Sementara kalau di indikator itu hanya disebut peningkatan spesimen itu aja selama 2 minggu. Ini bagaimana? Kembali saya rasa bahwa gini, sama seperti bahwa indikator yang digunakan BNPB itu tidak semuanya applicable terhadap kondisi DIY. Indikator yang digunakan WHO itu juga tidak akan applicable untuk semua negara. Jadi oleh karena itu kan kemudian mereka juga melakukan adjustment. Dan ini yang saya rasa hal yang sama yang terjadi. Kalau spesimennya DIY kan menurut saya masih jauh ya, mungkin baru 1/3 dari rekomennya WHO itu tanggapan dokter itu sendiri. Kita harus ngejar nggak sih sebenarnya ke indikator WHO? Pemeriksaan dengan swab terutama ya rendah itu kan karena kebijakan saat ini masih harus melalui screening rapid test. Nah, selama itu tidak diganti, kebijakan itu tidak diganti, ya bagaimanapun itu akan mengurangi pemeriksaan swab karena mereka akan terseleksi dulu, terscreening dulu oleh rapid test. Dan sebenarnya ini yang kalau saya personal itu yang saya sejak awal memang tidak terlalu setuju dengan penggunaan rapid test untuk keperluan screening diagnosis. Rapid test itu lebih pas untuk keperluan surveillance, melihat transmisi dan sebagainya. Dan saya rasa ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah juga untuk terutama kalau ketika melakukan kontak tracing, seharusnya kemudian mereka juga daripada rapid test dulu itu yang memang punya kontak positif dengan penderita yang positif seharusnya langsung bisa. Kalau untuk PCR massal seperti di beberapa daerah dengan misalnya di wilayah-wilayah risikonya tinggi, sejauh ini DIY sudah perlu melakukan itu kan perlu ada indikasinya ya, indikasi transmisi.
transmisi yang kita ketahui terjadi besar misalnya ketika terjadi klaster di Indogrosir. Nah, dalam situasi tersebut maka screening massal menjadi diperlukan. Kembali bahwa semua itu tergantung situasinya seperti apa. Kalau kemudian bukan transmisi yang besar di komunitas, ya kita akan lebih fokus pada kontak tracingnya. Jadi seperti di Indogrosir, screening massal dulu, kemudian yang positif dilanjutkan dengan kontak tracing. Nah, penggunaan strategi yang bergantian itu sangat dipengaruhi oleh situasi transmisi. Ini masih dalam yang tadi yang saya sebutkan. Kalau di DIY sendiri secara global itu kalau dihitung sebenarnya masih dalam zona hijau yang rendah. Tapi kan granularity-nya antar kabupaten, mungkin kalau paling hijau ya Kulon Progo, paling ini ya Sleman ya. Tapi kemudian secara kuantitatif ini kan saya baru menyerahkan secara kualitatif kan. Kita semua juga bisa melihat itu. Tapi bagaimana secara kuantitatif itu memastikan ada di mana, itu yang perlu ada penghitungan. Sudah, kalau DIY hijau itu sudah applicable dengan 14 indikator itu? Itu menghitung dari 14 indikator. Apakah nanti juga perlu dilakukan per kabupaten dulu? Tergantung. Yang kita diskusikan tadi sebenarnya tadi bahwa indikator-indikator tersebut lebih applicable pada konteks DIY, mengingat berbagai macam hal, mulai yang tadi surveillance dan sistem kesehatan itu kan di DIY relatif satu terintegrasi. Ya kan, misalnya rumah sakit, kesiapan rumah sakit itu kan juga sangat ini lah. Jadi itu yang kita lihat seperti itu.